Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes dulu ini sebelum dikirim ya, atas nama Bapak Kusnadi di Sukabumi. Ini adalah reflektor Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu original LED T19 merek Osram ya. Kodenya 7955. Karena 7935 yang dipesan di Shopee-nya habis, jadi saya up ke 7955 ya. 7935 itu yang lama nih. Ya, jadi dulunya 7935 terus di upgrade jadi 7955. Dia lebih terang ya 7955 tuh. Oke. Kalau 7935-nya masih ada kayak di Shopee-nya, di iklan varian Shopee-nya, itu saya pasti kirim yang 7935, cuman jarang yang jual sekarang 7935, semuanya 7955 sih. Oke, ini kemasan dari Osramnya 79355 T19 LED. Warnanya putih, Kelvinnya 6500. Kalau yang 7935 6000 ya, 6000 Kelvin. Jadi ini lebih putih. Terus power up-nya plus 40% ya, lebih terang dari 7935 di compare-nya ya. Tuh, sana tulisannya. ACDC jadi bisa langsung dicolok. ACDC-nya yang C-nya ini ada ujungnya ini ya. Oke, warnanya putih. Nah, ini kemasannya seperti ini. Bagian belakang seperti ini. Bagian depannya seperti ini. Dan segelnya ini rapih ya, nggak kayak yang non ori ya. Kalau saya kasih non ori, pasti iklannya saya tulis non ori ya, Osramnya ya, non original. Oke. Kemudian fitting lampu depannya pakai cap 950 yang udah dipasang di bagian belakang dan sudah dirakitkan saklar on off. Jadi ini nanti bisa dimatiin dan dinyalain sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalau nggak dibutuhkan itu dimatikan, kalau dibutuhkan baru dinyalain. Baru dinyalakan. Ini kenapa banyak semut kecil ya di meja sini ya. Oke, ini nomor antriannya ke Sukabumi. Ini reflektor lah pada terbang. Reflektornya pakai merek Win. Kita geser dulu kardusnya. Ini cuman kardus display aja sih. Nanti kardusnya udah disiapin di bawah-bawahan dari sini ya. Semuanya sama kok kardusnya. Oke, lampunya seperti ini. Dia dua sisi, kiri 6 kanan 6, totalnya ada 12. Kalau lampu jauh nyala 66-nya, kiri 6 kanan 6, totalnya 12. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas aja, yang bagian bawah mati ya. Yang bagian atas tuh yang dekat huruf B. Ini side B, ini side A. Ya, ini dekat huruf A itu bagian atas. Nanti dia nyala kalau lampu dekatnya dinyalain ya. Kalau lampu jauhnya atas bawah nyala. Kemudian heatsinknya di sini ada tulisan Osramnya ya 7955. Kalau 7935 itu nggak ada, apalagi yang non ori ya. Itu sama sekali nggak ada Osramnya ya. Ini tanduknya tanduk 3, kalau yang 7935 tanduk 2. Oke, kemudian bagian dalamnya ini seperti yang terlihat di sini. Kumparannya ada di atas, cuman karena Osram dia tipikalnya kumparannya dililit pakai heatsink, jadi nggak kelihatan ya. Ini yang kelihatan warna hitam aja. Kapasitornya atau elko-nya ada di bagian bawah warna kuning. Ya, seperti ini bentuk dari heatsinknya. Oke, lanjut ke reflektor. Reflektornya ada logo Win di sini. Kalau yang nggak ada logo Win, yang lingkaran aja itu biasanya Geronimo atau Tensi. Sama si Geronimo Tensi juga dari produk Istana Tiara ya, produknya pabriknya PT Istana Tiara dari Win itu ya. Sama ya, cuman kalau Win karena emang mereknya udah terkenal, sini ada logonya. Kalau Tensi nggak ada logonya, walaupun dari pabrik yang sama ya. Oke, bagian belakangnya seperti ini. Ya, warna hitam. Nanti ini dicabut saja, gunakan yang lama ya kalau ada yang lama. Kalau masih ada yang lama tuh yang bentuknya melengkung, bawaan dari Koito atau bawaan dari Yamaha atau original Yamaha itu dia ininya melengkung ya, kayak huruf U. Nanti dicabut aja, yang ini ganti pakai yang lama. Untuk KEF 950-nya kabel fittingnya sudah dirakitkan saklar biasanya kalau belum dirakit. Jadi dari sini hanya sampai sini. Karena ini udah dirakit jadi ada pertambahan kabel ya. Ini kabelnya sampai sini ya, dari sini sampai sini itu sekitar 70 sampai 80 cm. Untuk karetnya karet besar seperti ini. Maksudnya kopnya ini ya. Ini kop karetnya. Sudah ditambahin kabel tis ukuran 72 supaya dia nggak terlepas nanti saat proses pemasangan.
Lanjut ke bagian kabelnya ini. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik ya, kabel bintik untuk otomotif ya. Dan sambungannya ada di sini. Sambungannya ini saya solder ya, nggak cuma dililit terus disolasi, tapi saya lilit kemudian saya solder dan dibungkus menggunakan pembungkus kabel yang dipanasin itu, atau orang bilangnya head shrink ya, head shrink. Terakhir ini menggunakan nggak terakhir sih, ini menggunakan spiral band atau perapih kabel seperti ini ya. Oh ya, di sini ada sikringnya. Sikringnya ada dua ya, 1 dan 2 ini. Ini sikring cadangan, ini sikring yang sudah terpakai, yang sudah dipasang. Sikringnya saya menggunakan sikring 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring sedang. Untuk rumah sikringnya pakai rumah sikring botol ya, sama aja sih, ini juga bilangnya sikring botol, tapi ini yang bentuknya seperti ini ya. Kan ada yang warna hitam, ada yang diputar ya, tapi ini saya bentuknya kayak gini, yang model kayak punyanya siapa ya, Eric King kalau nggak salah ya, yang dikupas, bukannya tuh dikupas, diceletek. Oke, untuk saklarnya sendiri saklar generik, saklar umum yang banyak sekali dijual di bengkel-bengkel terdekat atau di toko-toko online. Tapi pastikan ketika beli saklar seperti ini, sebelum dipasang di motor, ini saya kopet-kopet dulu ya, pastinya kurang rapi. Sebelum dipasang di motor, pastikan ketika ini diklik on seperti ini, lampunya langsung nyala. Jangan sampai ketemu saklar ketika diklik on, harus digoyang-goyangin dulu bagian tengahnya baru dia nyala. Ya, ini udah dites tadi, udah aman, udah oke. Oke, untuk soket 3 pinnya ini ada tulisan disarankan arus DC. Jadi walaupun ini langsung bisa dicolok, bisa nyala, artinya ini lampunya AC DC tanpa ubah-ubah arus. Tapi kami sarankan dijadikan DC dulu kelistrikan motornya, supaya nanti hasil cahayanya itu dia lebih standby-nya lebih manteng gitu ya, nggak agak kedip-kedip gitu ya. Jadi kalau nggak digas nanti agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digas full dia malah merusak komponen atau merusak lampunya ini ya. Oke, soket 3 pinnya seperti ini, ada tulisan disarankan arus DC. Kita langsung tes. Sudah 7 menit. Ini dari motor nanti bentuknya seperti ini, kita masukin saja sampai bunyi klik. Oke. Nah, ini posisinya kebetulan dinyalain. Nah, pastikan ketika beli saklar seperti ini, klik on, dia langsung nyala ya, nggak harus digoyang-goyangin dulu. Oke, untuk lampu jauh dan lampu dekatnya bisa kita cek ya. Mudah-mudahan ini diganjolnya benar ya. Ganjolannya pada kemana? Pakai solasi aja ganjolnya biar kuat. Maksudnya diganjolnya begini gitu, biar nggak kabur, bukan biar kuat. Kalau solasi kan dia agak berat. Nah, oke, kita matiin lampu studionya biar lebih realistis. Oke, ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Kalau lampu dekat nanti agak gini, agak ke bawah. Nih, lampu dekat, ini lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Seperti ini teman-teman untuk penampakan lampunya. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu.